warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilama Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di suatu tempat bertemulah Singojoyo, yaitu seorang prajurit dari Kesatuan Sapu Bayu, di mana seseorang yang namanya Rakembar berada di kesatuan itu, bahkan dia menjadi senopati alam. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Singojoyo memberikan laporan yang mana dia telah mendengar secara langsung, karena secara tidak sengaja Gajah Mada bertemu dengan teman-temannya, dan teman-temannya memberikan laporan-laporan yang mana laporan itu mengatakan bahwa di Karangwatu sedang terjadi sebuah aktivitas, yaitu kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada makar. Oleh sebab itu, aku sampaikan kepada Raden agar Raden Rakembar jangan mau kalah dengan Gajah Mada, karena ini merupakan sebuah kesempatan yang mana apabila Raden bisa menumpas habis para pemberontak yang masih dalam keadaan persiapan ini, maka Raden akan naik pangkat dan nama Raden akan melambung tinggi, dan tidak menutup kemungkinan Raden akan menduduki jabatan-jabatan penting, karena pasti Ratu Gayatri akan memberikan penghargaan yang tinggi setelah Raden Rakembar bisa menghancurkan para pemberontak yang ada di Karangwatu. Wow, ini sebuah informasi yang penting buat saya, kata Rakembar. Kemudian apa yang kamu ketahui setelah kamu mengintip, mendengar percakapan Gajah Mada dengan teman-temannya? Saat itu saya mendengar bahwa Gajah Mada dengan serius mendengarkan laporan dari Bayangkara yang namanya Kendit. Karena Kendit ini, nama lengkapnya adalah Kendit Galih, ini memberikan laporan secara rinci bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Kemudian Gajah Mada memberikan tanggapan, ini tidak bisa diberi ampun, tidak bisa diberikan kesempatan, karena kalau dibiarkan, tidak ditumpas, maka akan menjalar dan akan mengembang menjadi besar. Oleh sebab itu Raden, ini kalau Raden mendahului dari tindakan Gajah Mada, pasti Raden akan mendapatkan nama. Dan nanti kalau ini didahului oleh Gajah Mada, Raden tidak bisa berbuat apa-apa. Justru Raden yang akan diperintah oleh Gajah Mada. Dan nanti kalau Gajah Mada berhasil menumpas persiapan pemberontakan itu, maka Gajah Mada akan naik pangkat dan Raden akan menjadi bawahannya. Begitulah Raden, kamu benar. Baiklah, kalau begitu saya akan memikirkan apa yang kamu laporkan ini sangat penting buat saya. Oleh sebab itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada kamu, dan kamu akan saya beri hadiah kuda yang sangat bagus. Terima kasih Raden. Dan jangan lupa terus selidiki, sehingga nanti kalau ada berita-berita penting, laporkan kepada saya. Terima kasih Raden. Siap, saya akan menyelidiki perkembangan-perkembangan yang terjadi, dan nanti segera akan saya laporkan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Rakembar yang begitu ambisi untuk menduduki jabatan-jabatan penting,
menerima laporan dari Singojoyo, maka langsung direspon dan dia langsung pergi menemui sahabat, yaitu Singodarpo. Singodarpo adalah lurah keprajuritan yang memiliki anak buah 50 orang, dan juga menemui Ajar Langsing yang kedudukannya juga sama, yaitu lurah keprajuritan yang memiliki anggota sebanyak 50 orang prajurit. Oleh sebab itu, dua sahabatnya ini kemudian diajak bekerja sama untuk mendahului tindakan-tindakan Gajah Mada di dalam upayanya menumpas pemberontakan di Karangbatu. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba di suatu tempat Gajah Mada menerima prajurit yang menghadap. Kemudian prajurit ini mengatakan bahwa Gajah Mada sudah ditunggu oleh para bunda ratu. Oleh sebab itu, pergilah Gajah Mada menuju ke tempat yang telah ditunjuk, yaitu Balai Sakuntala. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat mau menuju ke Balai Sakuntala, maka dia ingat sahabatnya yang masih sakit di Balai Gringsing, yaitu Gajah Enggon. Oleh sebab itu, Gajah Mada menyempatkan untuk menengok sahabatnya yang masih sakit. Setelah sampai di Balai Gringsing, Gajah Mada terkejut dengan tumpukan buah-buahan di meja yang begitu banyak dan buah-buahan yang segar. Oleh sebab itu, Gajah Mada langsung bertanya kepada Nyai Lengger, yaitu wanita tabib yang merawat Gajah Enggon. Wahai Nyai, bagaimana perkembangan adikku Gajah Enggon? Apakah masih ada perkembangan? Belum, Raden. Sampai saat ini Raden Gajah Enggon, Senopati yang hebat ini masih lunglai, belum sadarkan diri. Terus bagaimana dengan makannya? Raden, memang harus bersabar. Oleh sebab itu, setiap hari aku melumatkan buah-buahan, kemudian aku peras buah-buahan itu, aku parut sehingga airnya aku minumkan kepada Gajah Enggon yang masih tergeletak tidak sadar ini. Dengan demikian, harapan saya agar mendapatkan asupan-asupan nutrisi yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Dan ini semoga bisa menjadikan Gajah Enggon ini bisa siuman. Nyai Lengger, aku bertanya, siapa yang memberikan buah-buahan yang begini bagus-bagusnya ini? Dan banyak banget buah-buahan yang ada di meja ini. Siapa yang mengirim buah-buahan ini? Raden, kemarin Putri Kedaton datang ke sini dan membawa buah-buahan ini. Putri Kedaton yang mana? Putri Kedaton kan ada dua, Sri Gidarja atau Kadiawiyah. Kedua-duanya Raden datang ke sini. Apakah Putri Kedaton itu tidak tahu kalau Gajah Enggon tidak bisa makan buah-buahan seperti ini? Benar, Raden. Tetapi aku sangat membutuhkan buah-buahan ini, yaitu untuk menambah asupan gizi dan nutrisi dari Gajah Enggon yang masih dalam keadaan belum sadar. Bahkan Dyah Wiyat berjanji nanti malam Kanjeng Putri itu datang ke sini lagi dan ingin merawat Gajah Enggon. Oh, begitu ya. Baiklah, Nyai. Aku akan melanjutkan perjalanan saya menuju Balai Sakuntala. Baiklah, Raden, terima kasih. Tolong jaga baik-baik adikku Gajah Enggon ini, dan tolong berikan yang
ini sangat penting, Nyai. Baiklah Raden, aku upayakan. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Gajah Mada langsung menuju Balai Sakuntal. Setelah sampai di depan Balai Sakuntal, ternyata di sana sudah berdiri yaitu Rakembar dan krunya, yaitu prajurit-prajurit yang pro dengan dirinya. Di sana sudah ada Singobarong, yaitu Singodargo dan Anjar Langsir. Kemudian mereka dengan angkuhnya tidak mau menyapa Gajah Mada. Mereka pandangan-pandangannya seakan-akan sinis dan membuang muka kalau ketemu dengan Gajah Mada. Tetapi buat Gajah Mada, semua itu dianggap anak kecil, karena perbuatan-perbuatan seperti itu menunjukkan betapa rendahnya kedewasaan orang-orang itu. Akhirnya Gajah Mada langsung masuk ke pendopo dan kemudian disapa oleh prajurit yang jaga. Selamat datang, Raden. Kemudian Gajah Mada bertanya sebelum masuk, bertanya kepada prajurit, wahai prajurit, siapa saja yang sudah datang? Yang datang adalah Mahapatih Haryotaja. Memang undangannya, Raden, hanya Raden dan Patih Haryotaja, tidak ada yang lain. Oh begitu, baiklah, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitu Gajah Mada masuk ke dalam ruangan Sakuntala, dilihatnya empat ratu sudah duduk berjajar di depan. Kemudian Gajah Mada langsung duduk dan menginsut menuju ke depan empat ratu yang telah duduk di atas kursi. Di dalam hati Gajah Mada ada sesuatu yang ganjil, karena biasanya Mahapatih Haryotaja itu diberikan jatah satu kursi yang duduk agak jauh dengan empat ratu. Tetapi kali ini mengapa Mahapatih Haryotaja duduk bersimpuh di hadapan ratu sama dengan dirinya? Oleh sebab itu Gajah Mada hanya bisa mengira-ngira di dalam hatinya saja apa yang terjadi, mengapa sampai Mahapatih ini duduk di bawah yang tidak seperti biasanya. Oleh sebab itu Patih Daha Gajah Mada ini langsung mengaturkan sembah sungkem dan menyapa kepada keempat ibu suri. Hamba Patih Mada, Patih Daha sudah menghadap kepada Gusti Putri, mohon petunjuknya. Mada, sapa dari Ratu Gayatri. Hamba Kanjeng Putri, apakah kamu sudah siap untuk memberikan laporan-laporan setelah kamu melakukan penyelidikan tentang hal-hal yang terkait dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Keraton Majapahit ini? Sampaikan apa adanya. Jangan ada yang kamu tutup-tutup. Walaupun sebagian keterangan sudah aku dapatkan dari Paman Patih Haryotaja. Terima kasih, Kanjeng Ratu.
jika hamba diperbolehkan bertanya, keterangan-keterangan apakah yang sudah Gusti Putri Ratu terima dari Paman Patih Aryo Tadja? Mohon ampun, Gusti Putri. Baiklah, saya mendapatkan informasi dari Paman Patih Aryo Tadja. Apabila Sri Gitarja tidak mau ditunjuk sebagai seorang ratu di Mojopahit, tentunya dengan alasan-alasan yang cukup jelas dan cukup kuat, sehingga dia menolak, tidak mau ditunjuk menjadi seorang ratu di Mojopahit. Mohon ampun, Gusti Putri, apakah bisa diperjelas sebab-sebabnya? Karena menurut Sri Gitarja, dirinya tidak pantas untuk menjadi seorang ratu, karena suaminya Raden Cakradhara terlibat di dalam pembunuhan berantai yang ada di Keraton Mojopahit. Dan itu didengar langsung oleh Sri Gitarja saat suaminya Raden Cakradhara itu sedang berbincang-bincang di kandang kuda dengan seseorang yang dipanggilnya paman. Bagaimana menurut pendapatmu? Terima kasih, Kanjeng Gusti Putri Ratu Majapahit. Apa yang disampaikan oleh Putri Gitarja memang ada alasannya. Oleh sebab itu, Kanjeng Putri, kita harus mengingat pada masa lalu. Mungkin tidak bisa dilupakan oleh siapapun. Di kerajaan Mojopahit ini ada seseorang, yaitu Bromo Ratbumi. Siapa Bromo Ratbumi itu? Bromo Ratbumi adalah tangan kanan dari orang yang sangat kejam, yaitu Patih Halayudha. Dan Bromo Ratbumi ini juga terlibat di dalam persekongkolan dengan Patih Halayudha dan para Sabta Dharma Putra, dan kemudian melakukan pemberontakan, yaitu pemberontakan Rasmi dan pemberontakan Rakuti, yaitu pada tahun 1319. Yang menjadi pertanyaan adalah, Bromo Ratbumi itu siapa? Bromo Ratbumi itu tidak lain adalah Panji Wirodopo. Panji Wirodopo, Kanjeng Putri, adalah paman dari Raden Kudomerto yang mati dalam keadaan terbakar. Kemudian menyusul kematian dari sahabat-sahabat dari Panji Wirodopo, yaitu Kelabang Gendis yang mati dipanah tepat di lehernya. Kemudian menyusul Kanestet, mati dengan jeratan di lehernya. Dan juga Suropati yang mati terkena lemparan pisau tepat di mulutnya. Bahkan Raden Kudomerto nyaris saja terbunuh saat terjadinya, yaitu pembakaran mayat Prabu Jayanegara. Semuanya itu
Kanjeng Putri, digerakkan oleh seseorang, yaitu orang yang membayar. Seseorang yang memiliki keahlian-keahlian dalam bidang pertempuran. Di antaranya adalah salah satu dari anggota Bayangkara, yaitu Lembong Laut, yang terkena bujuk rayu karena dibayar oleh Panji Wirodoko untuk membunuh Labang Genti. Kemudian Ruboyo, karena dia dibayar oleh Panji Wirodoko atau Bromo Raguna membunuh Kangsten, membunuh Suropati, dan nyaris membunuh Raden Kudomerto. Ibu Ratu harus mengetahui bahwa ternyata semuanya ini digerakkan oleh orang-orang yang sudah terorganisir dengan baik, dan di situ menyangkut nama seseorang yang namanya Rangsang Komodo. Rangsang Komodo memiliki nama lain, yaitu Pakering Suramurdo, yang tidak lain adalah seseorang pekantik Raden Cakradara, dan juga paman dari Raden Cakradara. Oleh sebab itu, apabila Sri Gitarja memiliki sebuah alasan untuk tidak mau ditunjuk menjadi seorang ratu di Majapahit dengan sebab suaminya terlibat di dalam pembunuhan yang berantai di istana, maka hal itu masuk akal. Demikian Kanjeng Putri. Nanti dulu, apakah Paman ada yang mau disampaikan? Kelihatannya Paman mau menyampaikan sesuatu, silakan. Mohon ampun Kanjeng Putri, saya hanya ingin bertanya kepada Mada. Silakan. Wahai Mada, menurut Putri Sri Gitarja bahwa suaminya Raden Cakradara itu tidak terlibat secara langsung, dan belum ada kejelasan apakah benar Raden Cakradara ini terlibat, karena semuanya itu hanya dilakukan oleh pamannya, dan Raden Cakradara tidak tahu menahu dan juga tidak pernah memerintahkan. Dan apabila itu dilakukan oleh paman Raden Cakradara, yaitu Rangsang Komodo, maka itu secara pribadi adalah tanggung jawab dari Rangsang Komodo. Bagaimana menurut pendapat? Terima kasih, Paman. Mohon maaf, Kanjeng Putri, saya akan menjawab pertanyaan dari Paman Patih Hamangkubumi Karyotana. Silakan, Gajah Mada. Paman, Raden Cakradara memang tidak terlibat secara langsung, dan saya sendiri juga belum tahu keterlibatan dari Raden Cakradara. Tetapi Paman harus tahu, Cakradara mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pamannya.
Tetapi mengapa Raden Cakradhara tidak segera melaporkan, tidak memberitahukan kepada para pejabat, kepada Putri Ratu, Kanjeng Ratu Majapahit? Ada apa dengan Raden Cakradhara? Mestinya dia harus melaporkan, karena ini menyangkut keselamatan kerajaan Majapahit. Dan apabila Raden Cakradhara mengetahui permasalahan itu, kemudian tidak mau melaporkan, apakah itu tidak salah? Apakah itu tidak terlibat? Itulah yang dikatakan bahwa Raden Cakradhara benar tidak melakukan terlibat secara langsung, tetapi secara tidak langsung dia ikut terlibat karena dia mengetahui bahwa pamannya ini menggerakkan sebuah gerakan-gerakan yang membahayakan negara, tetapi dia hanya diam begitu saja, sehingga ini menimbulkan sebuah tanda tanya yang besar. Apakah memang Raden Cakradhara ini aktor yang disembunyikan? Kita tidak tahu karena belum ada buktinya. Tetapi yang jelas, dia terlibat secara tidak langsung dan bersalah karena tidak melakukan laporan kepada Bunda Ratu Majapahit. Baiklah, bagaimana menurut Paman pendapat dari Gajah Mada ini? Apakah ada bantahan? Terima kasih, Kanjeng Ratu. Saya tidak ada bantahan. Dan itu memang yang dilakukan, yang dikatakan, disampaikan oleh Gajah Mada itu benar. Bahwa Cakradhara benar tidak pernah memerintahkan pamannya melakukan tindakan-tindakan itu. Dan tindakan itu bersifat pribadi yang dilakukan oleh pamannya. Tetapi sayang, tindakan pamannya ini diketahui oleh Raden Cakradhara. Tetapi Raden Cakradhara dia tidak mau melaporkan. Ini merupakan sebuah tindakan yang salah dan juga melanggar hukum. Baiklah kalau begitu. Kemudian apakah ada laporan yang lain? Gajah Mada, silakan. Terima kasih Gusti Putri. Saya akan melanjutkan bahwa gerak-gerik aktivitas sepak terjang dari Rangsang Komodo ini benar-benar membahayakan negara. Ternyata apa yang dilakukan penyelidikan yang terkoordinasi dengan baik akhirnya menemukan sebuah titik terang. Ternyata Rangsang Komodo ini memiliki sebuah jaringan besar. Karena Rangsang Komodo ini melakukan kerjasama dengan seseorang yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya melakukan aktivitas, yaitu di Karangwatu. Sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh sahabat Pradabasu, yaitu anggota dari Bayangkara, bahwa di sana sedang terjadi aktivitas latihan-latihan keprajuritan. Demikian juga Bayangkara Gendis yang aku tugaskan untuk melakukan penelitian-penyelidikan menyusup di daerah Karangwatu. Ternyata Gendis ini memberikan laporan, ternyata di sana benar. Dan salah satu seseorang yang menjadi pimpinan secara terorganisir dengan baik, di sana ada nama yang namanya Rangsang Komodo. Bahkan Rangsang Komodo menjadi wakil dari Raden Panji Rukmamurti, yaitu pemimpinnya. Oleh sebab itu, seseorang yang namanya Rangsang Komodo ini
memang sangat berbahaya. Dan baru nanti akan jelas dan gamblang apabila Rangsang Komodo berhasil ditangkap. Sayang, kemarin pada waktu penangkapan di Padas Payung, 15 anggota anak buah dari Rangsang Komodo berhasil dilumpuhkan. Tetapi sayang, Rangsang Komodo lolos. Dan sahabat kita Gajah Enggon Senopati Bayangkara menjadi korban lemparan batu yang mengenai kepalanya. Sampai sekarang Kanjeng Putri, Gajah Enggon masih belum sadar dan dirawat di balik kerincing. Oh, terus bagaimana? Apakah ada lagi informasi yang lain? Masih ada, Putri. Saya juga sudah melakukan penyelidikan tentang Raden Kudomerto. Ternyata Raden Kudomerto sebelum menikah dengan Diawiyah, dia sudah memiliki istri, bahkan sudah memiliki anak laki-laki yang kira-kira berumur 2-3 tahun. Namanya adalah Dyah Menur. Bahkan saya kemarin melakukan sebuah penyelidikan bersama dengan Pradabasu, Gajah Geneng, dan Macan Liu, sedang melakukan pengintaian di Antahmulan bahwa Dyah Menur itu melakukan penyamaran dan sudah ada di Kota Raja. Sehingga kemarin saya diajak oleh adik Pradabasu dan teman-teman ini mengintai. Ternyata benar, Dyah Menur melakukan penyamaran yang sempurna. Kemudian tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang datang. Kemudian matanya menyapu bersih orang-orang yang ada di tempat itu. Dia adalah Raden Kudomerto. Kemudian dia duduk sambil mengelus-elus lukanya yang mengeluarkan darah. Kemudian emban di situ membersihkan darah yang mengalir di dadanya. Kemudian emban ini menuju ke suatu tempat. Kemudian ada seseorang wanita yang menemui emban itu, kemudian memberikan selendang. Kemudian selendang itu diberikan kepada Raden Kudomerto, dan orang yang memberikan selendang itu kemudian menghilang. Dialah Dyah Menur. Tetapi setelah itu aku memerintahkan Adi Pradabasu untuk melakukan penyelidikan. Sampai hari ini belum ada laporan di mana tinggalnya Dyah Menur itu. Oleh sebab itu, Kanjeng Putri Ratu, antara Raden Cakradara dan Raden Kudamerta, kedua-duanya memiliki cacat. Oleh sebab itu, semuanya aku serahkan kepada keputusan Kanjeng Ratu. Demikian Kanjeng Ratu, laporan saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu suasana di dalam ruangan Balai Sakuntala menjadi hening. Kelihatan 4 Bunda Ratu itu menundukkan kepala, dan di wajahnya penuh dengan rasa kekecewaan. Di dalam pikiran para ratu mengharapkan Cakradara, seorang bangsawan yang berasal dari Singasari, digadang-gadang untuk bisa mendampingi Sri Gitarji, sehingga
Raden Cakradhara. Dialah yang akan menjadi raja. Tetapi sayang, ternyata peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini menjadikan rasa kepercayaan kepada Raden Cakradhara itu hilang dan sirna. Demikian juga diharapkan seorang bangsawan yang berasal dari Pamotan bisa mendampingi Raden Cakradhara saat menjadi seorang raja, yaitu Raden Kudomerto. Ternyata sama saja mereka tidak bisa diharapkan. Tiba-tiba Bunda Ratu bertanya, "Wahai Gajah Mada, kalau kedua menantu demikian keadaannya, kemudian bagaimana kira-kira siapa yang akan dipilih untuk menjadi seorang raja?" Terima kasih, Gusti Ratu. Jika aku berpendapat bahwa tetap Gusti Ratu harus menunjuk salah satu di antara dua putri yang terbaik, kemudian nanti diumumkan kepada khalayak ramai di Mojopahit bahwa seorang suami statusnya tetap sebagai seorang suami, tidak boleh mencampuri urusan atau mewakili istrinya sebagai seorang raja, sehingga tetap yang menjadi raja adalah putri dari Gusti Ratu. Apakah itu Sri Gitarja, apakah itu Diawiyat, itu terserah kepada putri. Tetapi yang jelas bahwa suaminya tidak punya hak, dan diumumkan sekalian secara gamblang agar masyarakat menjadi jelas, apabila Sri Gitarja atau Diawiyat yang diangkat menjadi seorang raja, maka suaminya tidak secara otomatis menggantikan kedudukan raja dari istrinya. Sehingga masyarakat akan menjadi jelas dan tidak salah paham siapa yang menjadi raja dan siapa yang menjadi suami. Sehingga masyarakat di Kerajaan Mojopahit ini tidak salah paham, karena tidak otomatis seorang suami dari seorang ratu akan menjadi raja. Dan itu harus diumumkan secara resmi oleh Kerajaan Majapahit. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Bagaimana menurut Paman? Pendapat dari Gajah Mada, apakah Paman setuju? Ini menjadi sebuah solusi yang terbaik, Gusti Putri. Aku sangat setuju dengan apa yang telah dipikirkan oleh Gajah Mada. Dan itu tepat sekali. Karena jangan khawatir, sudah banyak contohnya bahwa seorang wanita mampu menjadi seorang raja. Contohnya saja Putri Sima yang pernah menduduki singgasana di Kalingga, bisa menjadi ratu yang baik, bisa memimpin rakyat dengan baik. Mengapa? Andai kata nanti salah satu putri ratu yang diangkat, apakah itu Sri Gitarja atau Diawiyat, yang dipilih oleh
Gusti Ratu untuk menjadi raja di Majapahit. Semuanya tidak menjadi masalah. Dan saya setuju, harus diumumkan, dimaklumatkan bahwa seorang suami dari ratu bukan menjadi raja, sehingga semuanya menjadi jelas. Demikian Kanjeng Putri. Baiklah kalau begitu, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan itu selesai karena ada tamu yang tidak seharusnya boleh masuk, yaitu macan liwung. Tiba-tiba nyelonong masuk. Kalau tidak begitu penting, mungkin dia tidak akan berani. Kemudian memberikan laporan kepada Patih Gajah Mada. Apabila di Balai Gringsing ada pembunuhan, betapa terkejutnya Gajah Mada. Dan setelah itu Gajah Mada mohon izin untuk menuju ke Balai Gringsing. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapa yang membunuh? Dan siapa yang terbunuh? Dan bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Maka ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.